Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran sejarah pada pagi hari ini. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Anda tetap harus semangat meskipun belajar dari rumah. Video ini kami persembahkan dari saya, Suyadi, guru sejarah SMA Negeri 1 Tawangsari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kekuasaan kolonial Belanda, termasuk juga kekuasaan VOC di Indonesia. Adapun tujuan VOC yaitu menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda sendiri. Kemudian yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan kongsi dagang Eropa lain, serta membantu keuangan negeri Belanda yang sedang menghadapi Spanyol. Hak oktroi atau hak istimewa yang dimiliki VOC antara lain yaitu monopoli perdagangan, membentuk angkatan perang sendiri, mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara, mencetak mata uang sendiri, mengangkat tentara, menguasai wilayah Indonesia. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan VOC selama berkuasa di Indonesia, yang pertama ekstirpasi atau penebangan rempah-rempah, hongi token atau pelayaran hongi, verpligte leveransi atau penyerahan wajib, dan kontingenten yaitu pajak berupa hasil bumi. Keruntuhan VOC. Keruntuhan VOC itu disebabkan karena yang pertama adanya korupsi di antara para pegawai VOC, wilayah kekuasaannya terlalu luas, perlawanan dari rakyat Indonesia, hutang VOC yang cukup besar. Keruntuhan VOC yang lain selain hal tersebut yaitu persaingan dengan kongsi dagang Eropa yang lain, berkembangnya paham-paham liberalisme di Eropa, pemberian dividen atau keuntungan. Yang berikutnya, materi berikutnya adalah masa pemerintahan Hindia Belanda. Kalau tadi masa VOC, sekarang masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, kemudian masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles, masa pemerintahan Van den Bosch. Sekarang kita ikuti masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Tujuan Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia. Ini tujuan utamanya. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan masa pemerintahan Daendels. Di bidang pertahanan dan keamanan, yang pertama adalah membangun jalan raya Anyer Panarukan atau yang dikenal dengan Jalan Pos, membangun benteng-benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan laut, meningkatkan jumlah tentaranya, kemudian kekuasaan raja-raja dibatasi. Kebijakan Daendels di bidang politik pemerintahan yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan, bupati menjadi pegawai pemerintah kolonial,
Kemudian kebijakan Daendels di bidang ekonomi keuangan, yaitu penjualan hasil bumi kepada Belanda atau kontingenten tadi, penyerahan wajib atau verbindliche referensi, penjualan tanah kas negara kepada swasta. Kebijakan berikutnya di bidang hukum peradilan, pembagian hukum, yaitu ada hukum Eropa, hukum pribumi, dan hukum timur asing, pemberantasan korupsi, dan bidang sosial, kebijakan Daendels antara lain kerja rodi, menghapus upacara penghormatan, terutama di istana-istana, perbudakan. Selanjutnya kebijakan masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles atau pemerintahan Inggris di Indonesia. Kerja rodi dihapuskan atau dihilangkan. Bupati merupakan bagian dari pemerintah kolonial dengan sistem gaji, tanah milik negara dan rakyat. Selanjutnya kebijakan Raffles di Indonesia, yaitu di bidang pemerintahan antara lain membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, sistem pemerintahan kolonial, kemudian kebijakan Raffles di bidang ekonomi, yaitu penghapusan monopoli perdagangan, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, serta penghapusan kontingenten. Juga melaksanakan land rente atau sewa tanah. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan atau semacam jasa-jasa Raffles di bidang ilmu pengetahuan di Indonesia, yaitu merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, menemukan bunga yang diberi nama Rafflesia arnoldi, menuliskan buku History of Java. Sekarang yang berikutnya adalah masa Kulturstelsel atau tanam paksa, yaitu ini pada masa pemerintahan Van den Bosch di Indonesia. Yang pertama kita jelaskan yaitu peraturan-peraturan tanam paksa, antara lain 1/5 tanah milik penduduk itu ditanami tanaman perdagangan, kelebihan hasil panen dikembalikan kepada petani, tanah yang ditanami tersebut adalah bebas pajak. Bagi penduduk yang tidak memiliki tanah, ini wajib bekerja selama 66 hari, serta kalau ada kerusakan tanaman akibat gangguan hama ditanggung pemerintah, dan pelaksanaannya adalah oleh pribumi. Demikian pemaparan masa kekuasaan VOC di Indonesia. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.